Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di samping membaca sholawat, ini pengalaman saya di pesantren, saya bagikan kepada kawan-kawan semua. Kapan itu? Tahun 1988, 89, 90, 91, 92, 93. Setelah itu saya pergi ke pesantren ngaji kitab salaf. Nah, selama di pesantren itu, saya mengamalkan surat Al-Waqiah bersama-sama kawan itu sebelum maghrib. Jadi berapa tahun tuh? 4 tahun lebih mengamalkannya itu sama kawan-kawan. Pokoknya setiap hari, apapun ada kisah apapun di pesantren, ada upacara apapun, ada tamu dari manapun, tetap yang namanya surat Al-Waqiah tetap dibaca walaupun cuma sekali. Bayangin bacanya 4 tahun. Apa yang terjadi? Ya buat anak santri barangkali nggak terjadi apa-apa, biasa-biasa aja. Cuma setiap orang itu kan rezekinya masing-masing. Yang jelas setiap 2 minggu sekali, itu kan orang tua datang ke pesantren. Saya nggak pernah ngelihat, khususnya ya jangan saya lah cerita. Karena saya kan orang tua pedagang. Tapi kawan-kawan saya lain. Mungkin kawan-kawan saya yang lain, ada yang bapaknya lurah, ada yang bapaknya camat, ada yang bapaknya pejabat-pejabat. Ya teras lah, begitulah kira-kira. Oke lah, mereka mungkin mudah dapat uangnya. Tapi kawan-kawan saya yang lain, ada yang bapaknya tukang kredit panji gitu. Ya kemudian ada yang bapaknya orang udah tua, bapaknya udah tua. Ya mungkin karena anak terakhir, jadi udah tua. Tapi jangan sangka, belum pernah mereka datang itu nggak bawa apa-apa. Dan anehnya, kawan-kawan lain juga diajak, ayo dibawain makanan. Itu kalau itu kan waktu itu biasanya nasi dibungkus daun pisang dan ayam semur, ayam macam-macam ayam dimasak itu. Itu dan juga daging kadang-kadang. Itu saya juga diajak sama kawan makan. Bayangin berkahnya. Udahlah ketahuan kawan-kawan yang lain mah yang pada orang tuanya pada pepunya. Dan juga termasuk saya juga nggak pernah yang namanya pakaian seragam, yang namanya makanan itu kekurangan, gak pernah sama di pesantren itu semua orang tua. Ya namanya bulanan tetap diantar ke pesantren, tapi makan makanan tambahan, vitamin segala macam, kemudian buah-buahan segala macam tetap diantar sama orang tua. Coba dari mana? Saya pernah lihatin, Mbak, kata saya kan, kok bawa kayak banyak makanan, banyak banget ini, apa aja ada ini. Ya selama lu pesantren, rezeki baba luar biasa ini, dibilang. Nah coba bayangin, berkah kita membaca surat Al-Waqiah, apalagi anak-anak di dalam pesantren. Anak-anak yang gak di luar pesantren kayak kita begini sekarang, gak semua anak. Ya kalau saya anak-anak sekarang gak ada yang pesantren, saya aja yang ngajarin sendiri di rumah. Karena saya dulu udah pesantren, udah ngerasain. Mula-mula kita bini dibaca, lalu kita bini, walaupun bedanya juga tetap ada. Kenapa? Kalau di pesantren itu kebersamaan tetap ada. Cuman gak enaknya juga ada. Ya, ada enaknya, ada gak enaknya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Anak-anak lebih senang di rumah, saya ajarkan ke rumah aja. Nah cuma yang mau saya bilang adalah berkah mengamalkan surat Al-Waqiah yang diamalkan anak-anak terutama yang di pesantren nih, itu setiap sebelum maghrib itu dibaca itu. Bayangin bacanya aja sama 4 tahun. Luar biasa walaupun cuma sekali, itu rezeki orang tua. Insya Allah banyak. Yang dari kawan saya ya, yang seangkatan saya waktu itu masih kecil-kecil, cuma waktu kelas 3 ada satu kawan keluar. Kenapa? Karena orang tuanya meninggal. Orang udah tua. Saya pernah berapa kali ngeliat orang tuanya datang. Memang udah tua. Beda dengan waktu itu orang tua saya. Ya, bapak masih muda belia waktu itu. Ya saya aja baru kelas 2, kelas 1 lah di SMP. Itu orang tua masih muda. Dan usahanya lagi maju-majunya. Ini orang udah tua. Namanya aja kan gak tua gak muda. Nah waktu itu kawan saya satu doang itu yang keluar. Dan juga masuk sekolah negeri. Masuk ya, Madrasah Aliyah Negeri. Setelah itu saya dengar di mana sekolahnya sekarang gak di pesantren, di Madrasah Aliyah Negeri. Makanya coba. Dan kawan-kawan yang udah pada keluar itu saya lihat semuanya berprestasi di sekolahannya waktu itu. Ya, mungkin karena berkah selalu membaca salawat setiap malam Jumat itu, membaca salawat nariyah sampai maghrib itu beramai-ramai. Orang santri ribuan, ya kalau satu kali baca aja bareng-bareng kan udah 1.000. Udah ribuan kan, 2 kali baca 2.000-an. Saking itulah berkahnya membaca sholawat dan membaca surat Al-Waqiah. Tahajud kerjain tiap malam. Lalu setiap sholat selalu berjamaah. Namanya, mana sih di dunia ini orang yang
Di dunia ini, di dunia orang yang 5 waktu selalu berjamaah dari masih kecil. Cuma di pesantren yang ada. Ya mungkin di tempat lain ada, cuma ya orang lain kepentingannya kan ada. Harus kantor, harus dagang, gitu segala macam. Nggak selalu bisa jamaah 5 waktu. Tapi kalau di pesantren, mesti jamaah 5 waktu. Walaupun dipaksa, tapi alhamdulillah udah jadi kebiasaan. Berkahnya itu di pesantren. Membaca surat Al-Waqiah, mengerjakan sholat tahajud tiap malam. Kalau tahajud memang dipaksa, dibangunkan. Tapi kalau sholat duha, nggak ada yang, istilahnya nggak ada yang ngopenin lah. Biarin aja, mau sholat duha mau nggak masalah. Tapi rata-rata semua santri sholat duha saya perhatiin. Ada yang udah pakai seragam. Kalau itu kan saya sekolahnya siang. Karena bergantian dengan madrasah aliyah. Jadi saya liatin yang udah pakai seragam pagi-pagi. Udah pada sholat duha. Ya ada juga yang enggak. Namanya juga sholat sunnah. Itu, tapi kalau tahajud tuh wajib setiap malam. Lalu membaca surat Al-Waqiah juga. Tetap itu dibaca. Sudah datang sebelum maghrib itu. Paling cepat 15 menit. Paling lambat 15 menit sebelum maghrib itu udah datang ke masjid dan membaca surat Al-Waqiah. Alhamdulillah rezekinya gak pernah dipikirin itu. Alhamdulillah orang tua juga ngelapor sama anaknya. Nih rezeki bapak alhamdulillah banyak. Selama lu pesantren, kebutuhan segala macam dipenuhi. Nah itu kenapa kayak kita yang sekarang ini gak ngamalin? Karena udah banyak kesaksian membaca surat Al-Waqiah insya Allah mendatangkan rezeki. Membaca sholawat juga insya Allah menaikkan doa kita ke hadirat Allah. Amalkan membaca surat Al-Waqiah setiap malam membacanya. Baik kaifiat yang segitu atau kaifiat lain. Ada yang membaca setiap habis sholat 20 kali. Sehingga satu hari, satu malam 5 kali sholat, 5 waktu. Itu kebaca 100 kali. Nah, itu alhamdulillah luar biasa, itu bagusnya itu. Itu nggak kita sangka-sangka itu nanti. Ada aja rezeki yang orang lain nggak dapat, kawan kita, tetangga kita nggak dapat, kita yang dapat. Aneh kan? Nggak pernah kepikir itu dari mana datangnya. Itu ada aja jalannya Allah kasih. Berkah dan karomah membaca surat Al-Waqiah. Karena walaupun cuma dibaca sekali, tapi bacanya udah tahunan. Dan udah bertahun-tahun banyak, 4 tahun membaca itu luar biasa. Ya memang tahun pertama, tahun kedua saya merasa biasa-biasa aja. Tapi udah ya sekurang-kurangnya 1 tahun lah, 2 tahun itu alhamdulillah itu luar biasa rezeki orang tua. Dan saya sendiri sering dapat rezeki secara sendiri. Kenapa itu? Ada aja waktu itu yang ngajakin ceramah, yang ngajakin memperkuat perlombaan di kecamatan, ya dari pesantren dipanggil, diajak. Juga diajak dakwah sama Pak Kiai, tetap ada itu sampai kemana-mana daerah-daerah lain. Nah itulah berkah dan karomah membaca surat Al-Waqiah, mendatangkan rezeki dari segala arah. Mudah-mudahan kita amalkan, karena saya juga udah mengamalkan, insya Allah walaupun sekarang-karang ini agak kurang. Insya Allah nanti kita amalkan kembali membaca surat Al-Waqiah walaupun cuma 1 kali setiap malam. Insya Allah kita lebih berkah lagi hidup kita, rezeki datang dari segala arah. Mungkin kita termasuk jadi may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar dari masalahnya dan diberikan rezeki dari arah yang enggak pernah dipikir-pikir, yang enggak pernah dihitung-hitung. Tahu-taunya datang dari mana? Tiba-tiba ada. Wasikum wa nafsi bitaqallah. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mereka orang yang hidupnya tenang. Masalah-masalah rezeki itu nggak dipikirin sama dia. Kenapa? Ya ada aja Allah kasih jalannya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Wasikum wa nafsi bitaqallah. Amalkan surat Al-Waqiah, amalkan sholawat, amalkan sholat tahajud, amalkan sholat duha. Insya Allah rezeki kita lebih berkah, hidup kita lebih berkah. Banyak duitnya, banyak rezekinya, tapi hidupnya nggak berkah. Kenapa? Anak sakit, ketabrak, musibah, difitnah, hilang kendaraan. Banyak yang kayak begitu. Banyak yang kayak gitu. Semuanya ada, tapi gelisah. Hidupnya susah buat gelisah. Sebentar-bentar ketemu musuh, sebentar-bentar berantem. Itu bagian daripada rezekinya susah juga kalau kayak gitu tuh. Kenapa? Ya karena mungkin berkahnya yang nggak ada. Mudah-mudahan kita amalkan semua, hidup kita lebih berkah. Duitnya cukup, hartanya cukup, rezekinya cukup, umurnya panjang, ibadahnya semakin kuat, silaturahimnya disambung. Wasikum wa nafsi bitaqallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina.